Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anakku yang terkasih, pada hari Pentakosta ini kita menyadari bahwa kita mulai babak baru dalam gereja. Kita mengetahui setelah peristiwa penyaliban, para murid merasa takut. Mereka takut ditangkap seperti Yesus. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka sembunyi. Mereka tidak berani muncul dan menampakkan diri, dan mereka tinggal di rumah secara tertutup. Dalam suasana seperti itulah terjadi peristiwa Pentakosta. Penta berarti 50 hari, yang mengubah hati para murid. Ketika para murid berkumpul dan berdoa, tadi dikatakan dalam bacaan yang pertama, ada tiupan angin keras yang memenuhi ruangan, dan hinggaplah lidah-lidah seperti nyala api di dalam diri mereka. Nyala api adalah lambang kehadiran Roh Kudus yang menyatakan semangat berkobar-kobar. Roh Kudus mengobarkan hati para murid yang lesu, loyo, takut. Roh Kuduslah yang mengubah hati para murid sehingga mereka berkobar-kobar penuh semangat dan keberanian. Ketika para murid menerima karunia-karunia Roh Kudus, maka mereka berani mewartakan keselamatan dalam Yesus. Dan kita melihat dalam bacaan tadi bagaimana orang-orang yang berkumpul dari berbagai bangsa bisa mendengarkan pewartaan para murid. Petrus yang berkhotbah, mereka pahami, mereka mengerti, dan disitulah kita melihat kasih karunia yang tercurah di dalam mereka yang hadir. Mereka memahami, mereka mengerti apa yang diwartakan oleh para rasul. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Pentakosta mendorong para murid berani mewartakan Kristus. Kita melihat bagaimana perkembangannya dari 12 rasul menjadi 70, dari 70 menjadi 3.000. Dan kalau kita lihat di sensus sekarang ini, jumlah orang Kristen sedunia kurang lebih 2,6 miliar, terdiri dari Katolik, Protestan, Ortodoks, dan gereja-gereja lainnya. Sedangkan umat Katolik seluruh dunia kurang lebih 1,5 miliar. Gereja Katolik adalah gereja yang terbesar di seluruh dunia. Dan kalau kita lihat di Indonesia ini yang kita rayakan 100 tahun konferensi Wali Gereja Indonesia, umat Katolik di Indonesia kurang lebih 8.325.000 sekian. Dan kalau kita lihat umat Katolik di Kuspan Bogor yang kita rayakan 75 tahunnya, kurang lebih 90.000 orang. Inilah saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kesaksian akan Kristus sampai ke ujung bumi. Dan inilah yang menjadi tugas kita masing-masing. Tugas kita adalah menjadi saksi, menjadi pewarta. Kita disadarkan akan kehadiran Roh Kudus yang kita terima melalui sakramen baptis dan sakramen penguatan ataupun sakramen krisma. Supaya apa, saudara-saudara yang terkasih?
supaya kita selalu disadarkan. Ketika kita merasa lesu, loyo, takut, menjadi orang Katolik yang ogah-ogahan, nah kita sadar bahwa Roh Kudus hadir. Tugas kita adalah menyadari kembali akan kehadiran Roh Kudus yang telah dicurahkan ke dalam hati kita masing-masing. Kita diajak untuk kembali berkobar-kobar mewartakan Yesus yang telah mengasihi kita melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Maka saudara-saudari yang terkasih, ada pantun. Ada peti serta kardus, isinya tomat dibawa ke pasar. Bukalah hati kepada Roh Kudus, jadi semangat serta berkobar-kobar. Nah, ini saudara. Ya. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kalau nanti sepulang dari misa kita masih lesu, loyo, wah, nanti dalam misa saya kurang mendengar khotbah ini. Padahal khotbahnya mendorong kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, untuk berkobar-kobar kembali. Seperti para rasul dikobarkan oleh semangat cinta Kristus sendiri yang bernyala di dalam hati kita masing-masing. Maka saudara-saudara yang terkasih, Roh Kudus mendorong kita untuk berani pertama melawan godaan-godaan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Tadi kita lihat di dalam bacaan yang kedua, bagaimana kita melawan keinginan daging yang ada di dalam diri kita dan di dalam sekitar kita. Tadi dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, perseteruan, percecokan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itulah perbuatan-perbuatan kedagingan yang seringkali membuat kita lupa, membuat kita tidak sadar bahwa kita semuanya adalah orang-orang yang sudah ditebus dan orang-orang yang sudah dicurahkan Roh Kudus ke dalam hati kita masing-masing. Maka saudara-saudari yang terkasih, ketika kita berani menolak, berani melawan, maka roh kuasa yang jahat, roh kedagingan akan mundur dan tidak berkuasa di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih, secara khusus kita melihat kenapa sih orang suka cekcok? Kenapa sih orang suka bertengkar? Kalau tidak bertengkar di rumahnya, maka dia bertengkar dengan tetangganya. Kalau tidak bertengkar di tetangganya, dia akan bertengkar di rekan kerjanya. Dia suka bertengkar, suka cekcok. Mengapa sih? Saudara-saudara yang terkasih, orang demikian adalah orang yang terluka hatinya. Dia belum selesai dengan dirinya karena ada luka-luka batin yang ada di dalam hidupnya. Maka saudara-saudara yang terkasih, orang yang luka batin dan membiarkan tidak sembuh, tidak mau disembuhkan, itu bagaikan orang yang membawa bangkai tikus di dalam hidupnya. Kita bisa mencium ya, bangkai tikus ya, kita enggak tahan bangkainya, baunya tidak sedap ya, membuat orang muntah. Begitu juga saudara-saudara yang terkasih, ketika orang tidak mau disembuhkan luka hatinya, dia akan membawa luka-luka hati itu kepada orang-orang di sekitarnya. Maka saudara-saudara yang terkasih, kepada mereka yang luka hatinya, maka dia harus datang, dia harus bersujud, bersimpuh di hadapan Tuhan. Bersimpuh supaya membuka hati terhadap Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh pemersatu,
Roh Kudus adalah roh cinta dan kedamaian. Maka saudara-saudara terkasih, kita lihat seringkali kehadiran Roh Kudus itu digambarkan seperti merpati. Merpati itu adalah lambang cinta, kesetiaan, dan damai. Kita melihat juga kalau kita buka Google, nah di situ kita lihat bahwa merpati itu dikatakan burung yang tidak ada kantong empedunya. Dengan kata lain, saudara-saudara yang terkasih, bahwa merpati itu tidak menyimpan kotoran di dalam kantong empedunya, karena memang tidak ada kantong empedunya. Dengan kata lain, bahwa di dalam diri merpati itu tidak ada kotoran. Maka saudara-saudara yang terkasih, itu lambang kehadiran Roh Kudus. Kita diajak supaya tidak menyimpan amarah, tidak menyimpan kebencian di dalam kehidupan kita. Kalau kita menyimpan amarah, menyimpan kebencian, akan menjadi dendam, dan itu akan merusak kedamaian baik diri kita maupun juga orang-orang di sekitar kita. Lalu gimana, Romo? Bukalah hatimu terhadap Roh Kudus. Biarlah roh kasih pengampunan, seperti Yesus mengajarkan pada kita untuk mengampuni tanpa batas, mengampuni dengan sepenuh hati, sehingga dalam hati kita dibebaskan dari dendam amarah. Kita datang kepada Tuhan Yesus. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita doakan doa pengampunan, dan kita yakin dan percaya kalau dari diri kita sendiri mungkin sulit, mungkin tidak bisa mengampuni, tetapi kalau kita membiarkan Roh Kudus, roh pengampun, roh kasih bekerja di dalam diri kita, maka roh pengampunan itulah yang akan mengalir di dalam diri kita masing-masing. Oleh karena itu, marilah saudara-saudari yang terkasih, kita sadari kehadiran Roh Kudus adalah kehadiran yang mempersatukan. Kehadiran Roh Kudus adalah kehadiran yang membawa cinta dan kedamaian. Maka saudara-saudara yang terkasih, setelah perayaan Misa Pentakosta ini, maukah kita untuk menjadi saksi akan kasih Kristus? Maukah supaya buah-buah roh itu hidup di dalam diri kita? Buah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, sikap lemah lembut, dan penguasaan diri itu hadir di dalam diri kita. Tugas kita adalah membuka hati dan mempersilahkan supaya hidup kita sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus sendiri. Ada roti enaknya dikukus, kalau pasta biasanya direbus. Penuhilah hati dengan Roh Kudus, wartakan cinta dan damai Kristus. Tuhan memberkati.